siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri wujudina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid lisani bihaqqi sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi. Amin. Ta'lim wa ta'allum wa naf'a wal intifa' wal mudhakara wa tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hazzi 'ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih wad dalalah 'ala al huda ibtigha wajhillah mardati wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Qala al-muallif Imam Jalaluddin Asyuti wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa 'ulumikum fid dharain amin. Al-hadits ats-tsamin wal arba'un. Al-hadits as-sabi' wal arba'un, hadis yang ke-47. Akhrajat Dailami wa Ali radhiyallahu anhu qala, riwayat hadis daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhah qala, Sayyidina Ali berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, asbatukum 'ala as-sirat ashaddukum hubban li ahli baiti wa li ashabi. Orang yang paling tetap di antara kalian kakinya melalui titian siratal mustaqim, asyaddukum hubban li ahli baiti wa li ashabi, yaitu orang yang paling bersangatan cintanya kepada keluargaku, kata Nabi, dan kepada para sahabat-sahabatku. Sudah kita jelaskan tentang hadis ini. Orang yang melalui titian siratal mustaqim menurut di dalam hadis Rasulullah itu bermacam-macam. Ada nang bekesot, ada nang betingkau, tangan-tangan gugur, ada nang berjalan batis, ada nang betunggangan, ada nang seperti kilat menyambar, ada nang berpajak sudah sebarang, ada nang sulusu yadkhuluna jannah bighairi hisab, sepertiga daripada umat Rasul yang masuk ke dalam surga bighairi hisab. Allahumma ja'alna minhum. Mudah-mudahan kita termasuk daripada sepertiga umat Rasulullah yang masuk ke dalam surga tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Kayak apa gambaran kita kena melalui titian siratal mustaqim di dunia ini? Kayak apa kecintaan kita kepada keluarga Nabi dan para sahabatnya? Jadi ma'amalakannya nih, melaluinya siratal mustaqim di dunia ini, timbangannya, barometernya, kayak apa cinta kita kepada keluarga Nabi dan kepada para sahabat Nabi SAW. Diurai hati kita nih, kayak apa cinta kepada keluarga Nabi, cinta kepada sahabat Rasulullah. Nanang kayak itu kita kena melalui akan titian siratal mustaqim. Sudah kita jelaskan tentang hadis Nabi SAW. Manfaat orang yang cinta kepada keluarga Nabi yaitu 7 tempat. Indal wafat, di waktu meninggal dunia. Wa indal qabri, dan di waktu di dalam kubur. Wa indal nasyar, waktu dibangkit dari kubur. Wa indal hisab, wa indal hasyar, di waktu dikumpulkan di padang mahsyar. Wa indal hisab, dan di waktu dihisab, dihitung amal, dan seterusnya. Yang keenam, wa indal mizan, di waktu melalui titian siratal mustaqim, di waktu apa? Mizan, ditimbang amal baik amal jahatnya. Dan yang ketujuh, indas sirat, di waktu melalui titian siratal mustaqim. Itu manfaat orang-orang yang cinta kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi gambarannya kayak apa kita cinta kepada keluarga Nabi. Hati kita kayak apa mencintai mereka.
kayak mahabbah, mawaddah kepada mereka keluarga Nabi dan para sahabatnya. Di sini dijelaskan oleh Nabi, hubban li ahli baiti wa li ashabi. Cinta kalian kepada keluargaku dan kepada para sahabat-sahabatku. Artinya apa? Cinta kepada keluarga dan kepada para sahabat Nabi itu tidak bisa dipisahkan. Kalau sebutin aja ahlul bait, keluarga dicintai, sahabat kada dicintai, bahkan dicaci dimaki, la yanfa, tidak bakalan bermanfaat. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabahani dalam kitab Syaraful Muhabbah li ahli baiti Muhammad, al-mahabbah li ahli baiti Muhammad la tajdi naf'an idza khalataha bughdu ahadin min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cinta kalian kepada keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bakalan bermanfaat, tidak menjadi manfaat apabila membenci salah satu daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa mereka sahabat itu paling mulia? Kenapa mereka sahabat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena mereka berkumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka bisa bersalaman dengan Rasulullah. Mereka melihat bagaimana ihwal, akhlak, ibadah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka bermusafahah dengan Rasulullah. Mereka bisa makan bersama Rasulullah. Mereka bisa berjihad bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam riwayat disebutkan dalam kitab Jamiul Khitab di mana di Wa'walil Habib Abdul Qadir bin Ahmad Segaf, ada salah seorang ulama tatkala itu menceritakan tentang kehebatan, keagungan, kemuliaan Imam Junaid Al-Baghdadi. Luar biasa Imam Junaid Al-Baghdadi, karamahnya, ilmunya, sehingga beliau dijadikan salah satu tokoh sufi daripada orang ahli sunnah wal jamaah. Tatkala mendengar cerita kehebatan, kemuliaan Imam Junaid Al-Baghdadi, salah satu muridnya mengatakan, wah kalau begitu guru, Imam Junaid Al-Baghdadi lebih hebat dari sahabat Nabi. Ada terdengar sahabat Nabi nang pina mulia, pina karamat kada. Ini Imam Junaid ini karamahnya luar biasa. Banyak mempunyai karamah, banyak punya murid. Bahkan menjadi rujukan bagi orang-orang mengambil ilmu tasawuf kepada Imam Junaid Al-Baghdadi. Begitu luar biasa Imam Junaid Al-Baghdadi. Sampai sahabat itu tidak apa-apanya dibanding dengan Imam Junaid Al-Baghdadi. Tatkala itu si gurunya sarik lawan si murid ini tadi. Lalu si guru tadi berpandai. Ujar gurunya apa? Jalakun min ashabin, jalakun wahidun min ashabin Nabi khairun min sab'ina junaidan. Satu orang sahabat Nabi yang paling umum mahabbahnya. Jalak itu jangan bahasa kita ada napa-napanya. Tapi sahabat Nabi paling umum, paling rendah, paling di bawah mahabbahnya kepada Nabi. Jihadnya, ibadahnya itu paling di bawah sudah. Satu orang sahabat Nabi itu lebih baik, lebih mulia daripada 70 orang seperti Imam Junaid Al-Baghdadi. Kenapa? Karena sahabat ini langsung bertatap muka dengan Rasulullah. Bahkan mereka langsung bersyahadah, mengucapkan syahadatain di hadapan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga luar biasa para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga mencintai keluarga Nabi tidak bermanfaat apabila membenci salah satu daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang paling sudah apakah lagi sekaliber Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar ibn Al-Khattab, Sayyidina Utsman ibn Affan, dan sahabat Nabi yang lainnya. Ini luar biasa. Kadang-kadang ada orang yang menggoreng, biar kita bahasa ini, pertikaian, perselisihan antara sahabat ini dibesar-besarkan. Sayyidina Ali pernah ada ikhtilaf, perselisihan dengan Ummul Mukminin
Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Bahkan pernah juga berselisih dengan Muawiyah. Dalam kitab tersebut kita ma jara baina sahabati nasqutu. Wa ma jara baina sahabi nasqutu. Apapun yang terjadi di antara para sahabat Nabi SAW nasqutu, jangan komen kita. Biarkan itu berlalu. Bagi para sahabat Nabi SAW, kita mengorek-ngorek, menyalahkan sahabatnya apa sih? Apa kehebatan kita? Apa jasa kita demi Islam? Sahabat luar biasa, berperang bersama Rasulullah SAW li'ila'i kalimatillah, untuk meninggikan agama Allah, untuk membesarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka rela mati untuk berjihad fi sabilillah. Bahkan ya sedikit daripada sahabat Nabi SAW, waktu mereka itu berperang, mereka minta, ya Allah, saya ingin mati syahid. Kita takutan lah, takutan berjihad, takutan jaga bahasa kita tuh berjihad di jalan Allah. Padahal kita di mati juga pacangannya. Sahabat angan-angan, ya Allah, ulun ingin mati syahid. Ya Allah, saya ingin mati syahid. Supaya ini menjadi pengorbanan, berkorban demi agama, berjihad demi agama Allah Subhanahu wa taala bersama-sama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi gambarannya kayak apa kita cinta kepada keluarga Nabi SAW, itulah nanti kita melalui akan titian siratan mustaqim. Al-haditsus samin wal arba'un, hadis yang ke-48. Akhrajat Dailami an Ali radhiyallahu anhu qala, riwayat daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib qala Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda, arba'atun ana syafi'un lahum yaumal qiyamah. Ada 4 golongan, 4 orang, 4 macam manusia yang mana aku menjamin orang itu pasti dapat syafaatku pada hari kiamat. Dan kita termasuk daripada salah satu 4 ini. Dijamin oleh Nabi, ana syafi'un lahum yaumal qiyamah, aku yang bakalan memberi syafaat kepada mereka pada hari kiamat. Yang pertama, al-mukrimu lidzurriyyati, orang yang memuliakan kepada dzurriyyatku, mengagungkan, membesarkan, menghormati kepada keluarga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua, wal qadhi lahum hawaijahum, dan orang yang mengabulkan hajat mereka, orang yang mengabulkan hajat-hajat mereka daripada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, wasa'ilahum fi umurihim 'inda maqturu ilaih, dan orang yang berusaha membantu urusan mereka keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam di ketika mereka berhajat kepada pekerjaan itu. Di ketika mereka berhajat kepada urusan itu, orang yang membantu mereka, orang yang berusaha untuk membantu perjuangan mereka keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu termasuk daripada salah satu 4 macam yang bakalan dapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ini bisa apa? Membantu perjuangan daripada keluarga Nabi, daripada dakwah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita punya ilmu dengan ilmu, kita membantu, kita berjihad di jalan Allah. Kita punya harta dengan harta. Kita punya kekuatan dengan kekuatan. Kita punya pikiran dengan pikiran. Man kana lahu quwwatun falyatasaddaq bi quwwatihi. Siapa punya kekuatan, hendaklah dia gunakan kekuatannya untuk dia sedekahkan kekuatannya, dia infakkan, dia gunakan kekuatannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa man kana lahu malun, siapa punya harta, maka hendaklah dia gunakan hartanya untuk berjihad di jalan Allah, untuk membantu dakwah para habaib, untuk membantu dakwah para ulama yang mewaris daripada ilmu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan wa man kana lahu ilmun, siapa punya ilmu, falyatasaddaq bi ilmihi, gunakan ilmunya untuk membantu, untuk senantiasa dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah ini, jadi kita bisa apa? Dakwah. Kita yang hadir di sini berataan, apa yang kita bisa? Yang tukang kameramen dengan kameramennya, sound system dengan sound systemnya, kemudian tukang parkir dengan parkirnya, menjaga parkirnya.
Apapun kebisaan kita gunakan. Untuk apa? Untuk membantu dakwah mereka yang ada hubungan dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang keempat, wal muhibbu lahum biqalbihi wa lisanih, yang mana orang yang mencintai mereka dengan hati dan lisannya. Jadi cinta itu dari hati tapi keluar dengan perbuatan, keluar dengan lisan, memuji mereka, membantu mereka, mencintai mereka. Bukan aku cinta dengan mulut, tidak, tapi keluar dari hati yang tulus, hati yang ikhlas, sehingga keluarlah cinta itu berupa perbuatan, berupa ibadah yang baik. Jangan sampai kita mengatakan aku muhibbin, aku cinta dengan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi tidak sesuai perbuatan kita dengan apa-apa yang sudah disunahkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Al-Imam Abu Bakar bin Muhammad bin Abi Bakar Asyiri dalam kitab Masyrair Rawinya mengatakan, al-mahabbah al-kharijah 'ani syariah fa huwa aduun fil haqiqah. Orang yang cinta kepada Nabi, cinta kepada keluarga Nabi, cinta kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi orang itu kharijah, keluar dari rel syariat, sunnah yang sudah diajarkan, yang sudah dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para ulama salafun saleh, bahwa aduun fil haqiqah. Orang itu bukan cinta, tapi musuh dalam selimut. Itu musuh dalam selimut, gunting dalam lipatan. Gara-gara inya Habib dicela, gara-gara inya pemburuan dicela. Kenapa? Gara-gara kharijah ani syariah. Ada sebagian orang yang penting aku nih mencintai Habib sudah, yang penting aku nih memperban Habib sudah. Nyata aku yakin selamat, nyata aku nih dijamin oleh baginda Nabi SAW. Tidak ada jaminan bagi orang yang tidak mengikuti apa-apa yang sudah dicontohkan oleh Nabi. Bahkan Rasulullah pun berani menjamin kepada umatnya, kullu ummati yadkhuluna al-jannah, kata Rasul, setiap umatku pasti masuk surga, illa man aba, kecuali orang yang enggan masuk ke dalam surga. Sehingga sahabat bertanya kepada Rasul, wa may ya'ba ya Rasulullah, siapa yang enggan masuk surga ya Rasulullah? Masa ada orang yang kada hendak nyaman? Masa ada orang yang kada hendak masuk surga? Kata Rasulullah, ada. Siapa? Man ata'ani dakhala jannah. Siapa mengikutiku, siapa menuruti aku, siapa taat kepadaku, itulah orang yang bakalan masuk ke dalam surga. Wa man 'asani faqad aba. Siapa maksiat kepadaku, siapa tidak mau ikut kepadaku, siapa tidak taat kepadaku, itulah orang yang enggan masuk ke dalam surga. Sehingga dikatakan di dalam kitab Al-Ibriz, Sayyidi Abdul Aziz Ad-Dabbagh mengatakan, anna mahabbatal kabir la tanfa hatta anna saghir yuhibbul kabir. Cinta orang yang di atas, cinta Rasul dengan umatnya, cinta para aulia dengan para pecintanya, cinta guru kepada murid-muridnya, la yanfa, tidak manfaat. Terkecuali hatta an-nasaghi yuhibbul kabir, terkecuali orang yang di bawah membalas cinta orang yang di atas. Rasulullah kada berpilih nang mana aja diberikan syafaat sidin, kada berpilih nang mana aja siapapun dari umat sidin dapat syafaat. Tapi siapa yang bakalan mendapatkan syafaat Rasulullah? Yaitu orang yang membalas cintanya Rasul, supaya jangan cinta Nabi bertepuk sebelah tangan. Nah, kita bertepuk sebelah tangan boleh bunyi. Nah, kapai serangan tapak ada mau bunyi. Coba menang Rasulullah menapak kita menyambut. Nah, artinya biar orang bahasa ini cinta bersambut ya. Rasulullah cinta lawan kita sebagai umat. Kita mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ayat orang cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, annal muhibba liman yuhibbu muti'u. Orang yang cinta kepada orang yang dicintainya mau mengumpati, mau menuruti, mau mentaati akan apa-apa yang sudah dicontohkan, yang sudah diperintahkan oleh sang kekasihnya. Jadi cinta orang di atas, cinta guru kepada muridnya tidak manfaat kepada murid kalau murid tadi tidak ada cinta kepada gurunya. Sama cinta para habaib kepada umat Rasulullah
tidak bakalan manfaat terkecuali si umat Nabi ini mau mencintai situ. Sebagai bukti kita cinta kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana dalam hadis yang lain Rasulullah menyatakan, "Ahibullah lima yarzuqukum bihi min ni'ami." Cintailah Allah karena Allah berikan nikmat kepada kalian, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat imdad, nikmat ijab, sudah diadakan oleh Allah, dijadikan sebagai umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, diberikan fasilitas, rezeki dan lain-lainnya, kesehatan dan lain-lainnya. Cintai Allah karena Allah lah yang memberi semuanya itu. Wa ahibbuni lihubbillah. Cintai aku, kata Rasul, lihubbillah, karena bukti kalian cinta kepada Allah. Cintai aku karena tangga ikat untuk cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hendak cinta lawan Allah, cintai Nabi Muhammad. Kalau cinta kepada Allah, kada cinta kepada Nabi Muhammad, kada bakalan hasil. Sebagaimana Allah menegaskan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakan, sampaikan wahai kekasihku Muhammad kepada umatmu, in kuntum tuhibbunallah, in syartiyah. Syaratnya kalian cinta kepada Allah, jawabnya, Pak jawabnya, fattabi'uni, ikuti aku. Jadi hendak cinta lawan Allah, hendak taat kepada Allah, hendak benar imannya kepada Allah, di mana letaknya, andakannya di mana? Fattabi'uni, ikuti aku, kata Rasul. Apa hasil orang yang mutaba'ah kepada Nabi? Yuhibbukumullah, kalian pasti dicintai oleh Allah. Wa yaghfir lakum dunubakum, dan dosa kalian diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ghafurur rahim, sesungguhnya Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Kasih Sayang. Insyaallah Allah cintai Nabi, bukti kita cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan pintu untuk bisa makrifat kepada Allah ada pada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau yang hendak menuju Tuhannya, hendak makrifat lawan Allah, kada umpat lawan Rasulullah, kada lewat pintunya Rasulullah, kada bakalan kawa masuk ke hadirat Allah. Allah Ta'ala dalam hadis al-Qudsi berfirman, wa izzati wa jalali, wa izzati wa jalali, demi kemuliaanku dan kebesaranku, Allah bersumpah, lau atauni min kulli tariqin, kalau mereka datang kepadaku, kata Allah, min kulli tariq, daripada tiap-tiap tarekat. Tarekat apa aja? Baik tarekat yang umum atau tarekat yang khusus. Tarekat yang mu'tabarah 40, tarekat yang mu'tabarah 41, tarekat yang mu'tabarah Naqsyabandiyah, Alawiyah, apalagi Samaniyah, Qadiriyah. Semua tarekat ini min kulli tarik, mau datang melewat tarekat apapun, atau tarekat yang umum, itu tarekat khusus sekarangnya. Ada amaliyah, ada zikirnya, ada talqin daripada seorang mursyid atau murabinya. Kemudian tarekat yang am, dikatakan di dalam kitab Tanwirul Qulub, at-turuqu ilallah bi'ada di ampasil khalaiq. Jalan umum menuju Allah seperti bilangan, hitungan napas makhluk. Napas kita ini berapa sehari semalam keluarnya? Inak kita ini. Dalam kitab Al-Majalis Susaniyah, kalau ada salah tuh syarah Arba'in Nawawiyah, pernah belum kita baca, napas manusia, napas makhluk, napas kita manusia nih, nang normal. Memang aman bahas matu, kira berapa kali kita tahu tuh. Lain tuh. Syarah berapa kali kita? Berapa? 24.000 sehari semalam. Mendara percaya hitung seorang sih Pak. Mendara percaya hitung seorang. Kirip mata kah? Lamhah kah sebutannya enggak? Lamdoh kan? Lamhah lah. Jalan menuju Allah secara am. Juga di dalam kitab Al-Kalimatul Hisan, susunan daripada Al-Habib Ali bin Abdurrahman Kuwita Al-Hamsyi. Jalan menuju Allah di sini seperti bilangan makhluk. Jangan dikira ibadah itu hanya terhingga
ikam duduk di tikar sembahyang, ikam bertasbih, ikam baca zikir. Bukan hanya sekedar itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jalan menuju Allah banyak. Ikam ujar sidin berusaha, menuntut kasbi, menuntut usaha untuk memberikan infak nafkah kepada tanggunganmu, kepada anak istrimu dengan niat yang baik, dengan berusaha yang halal, dengan niat yang baik. Turak dari rumah berusaha untuk apa? Untuk memberikan nafkah yang wajib atasku daripada anak istriku dan keluargaku. Tatkala itu pun satu ibadah dengan niat yang baik, dengan disertai dengan niat. Tapi kalau ada berniat, nah ada dapat apa-apa tuh. Karena dikatakan innamal a'mal binniyat. Jalan menuju Allah daripada tiap-tiap tarekah. Wastaftahu li min kulli bab. Dan minta bukakan pintu untuk ketemu aku. Daripada tiap-tiap pintu. Min kulli bab, daripada tiap-tiap pintu. Ma fatahtu lahu. Kada bakalan aku bukakan pintu, kata Allah Subhanahu wa taala bagi mereka. Mungkin dibukai Tuhan dia, Pak. Hendak masuk ke hadirat Allah, tapi kuncinya apa? Lawang apa kunci? Karena kalau masuk hatta yadkhulu khalfaka, kecuali mereka masuk di belakang ikam, wahai Muhammad. Kenapa? Karena salah satu nama Nabi Muhammad SAW yang disebutkan di dalam kitab Dalailul Khairat 201 nama baginda Nabi SAW. Bahkan dalam kitab yang lain lebih 1000 nama Rasulullah. Dalailul Khairat Imam Abu Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli 201. Labbaik asma'u sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam mi'atani wa wahidun. Salah satu nama Nabi sallallahu alaihi wasallam Sayyiduna Miftahul Jinan. Miftah anak kunci surga. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira rumah Habib ini berkunci, kuncinya di tangan Sidin, kayak mana masuk kita? Kuncinya di tangan Sidin. Mengkar ketemu Sidin kau lah. Sama masuk surga, hendak masuk surga, kada bertamu lawan Rasulullah, ada harapan pertemuan. Anak kuncinya ada pada Rasulullah. Ilmu nampakah? Kada melewat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak mau masuk. Kalau enak langsung lawan Tuhan lagi gitu banyak Tuhan tuh. Saya bikin ma'rifat. Nah, amun lewat Muhammad tuh jar rendah pada akalnya, tak tinggi langsung lawan Tuhan. Kawalah ma'rifat lawan Allah. Satu-satunya makhluk Allah nang sanggup bertamu ma'rifat dengan ma'rifat yang sebenarnya dengan Allah hanya Nabi Muhammad. Saikung aja di dunia nih, kada banyak kada. Nang lain-lainnya tuh bang, nang arif billah tuh. Itu lewat siapa? Lewat Rasulullah. Rabi'atul Adawiyah, ya bukan? Rabi'atul Adawiyah ini makam Sidin dulu kepada Allah. Tapi akhirnya apa? Sidin langsung dia sebab ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala magam wilayahnya. Tapi setelahnya apa datang kepada makam Rasulullah SAW, baru diucap ya Rasulullah. Dulu ini kata bahasa kita nih, hanya raja wadah dia nih. Asalnya Sidin langsung ditarik oleh Allah makamnya ke anak villa. Ini ada orang majijub salik, ada majijub salik idola di dalam kitab Syarah Hikam tuh. Ada majijub mujarrad, majijub aja dari awal sampai akhir majijub Sidin. Awalnya diumpati ke awal kita ada sanggup mengumpati. Walilah Sidin tuh dia, Sidin mati lanjang tapi wali. Orang majijub kawalah. Walilah Sidin tuh dia ada nafas sembahyang ada. Orang majijub itu akal basyariahnya kadada wajiblah orang nang mukallaf jarang berjin. Orang nang wajib ibadah, sholat itu wajib dan ibadah yajibu alal mukallaf. Apa arti mukallaf? Al-aqil al-baligh. Namun hendak ada sembahyangan lagi, ayo berjalan di kelanjang dia atau udah kegilaan orang juga. Ayo ada sembahyang. Atau dia perguruan dulu ada dulu orang hendak mengaji ilmu ada sembahyangan. Ada lagi dulu ilmu ada sembahyang. Ada di sini, ada di sinilah pengambilakan. Pikiran ini ambilakan kitabnya kan, nampakah diambilakan Sidin, galap naga ini. Apa dia? Kenapa dia membawa galap?
Kemana mencari ilmu kalau sembahyangan? Kalau sini. Nah, ini haji ilmunya kadang nampak kalau bang kitab ini kan enggak. Aku catuk ikam di sini aja nah. Aku pukul kepala ikam bila mati kan ada sembahyang. Oh, orang mati sembahyang lah. Paling sembahyang kan. Atau ikam anu konslet kegilaan, kan sembahyang lagi kan. Itu ada kawa ulang jangan. Nah, ada kawa. Selama masih ada akal, wajib orang itu salat. Kenapa sih dia? Kayak Hamid dan Sebah, ada kawa orang majujub diumpati. Kita nak mau ngarannya nak umpati, maka itu orang majujub kada boleh diambil guru. Ittifaq ulama. Orang majujub, orang menjazbah tidak boleh diambil ilmu, dituruti, diumpati. Kita nak akan sanggup. Kita telanjang, kalau kita telanjang. Ada kawa. Nah itu orang majujub mujarrad namanya. Dari awal sampai akhir majujub. Kalau diumpatin itu. Ada yang saling umuran, jalan harus sampai kada. Kalau diumpatin. Kita hendak umpama ke Jakarta, diumpama lah. Orangnya kada suara ke sana, membawa kita ujuk-ujuk. Inya sasat, membawa kita menyesatkan buat kita pulang. Orang yang hendak membawa orang itu sudah tahu jalan, sudah kenal lawan jalan, sudah sampai ke tempat itu kau apa jalan itu membawa orang. Kada hendak mana haji ke sana itu nya haji. Ada suah ke Mekah. Tapi Pak Ianya mau pergi sama Mekah. Amun nang kaya ulun bama suah ke Mekah pakai sangkan ini mana? Orang sa'i kayak ini, tawaf kayak ini, andakan Baitullah kayak ini, apalagi inilah sambatannya sudah kau anak suah ke sana dan menjalani. Lalu biasanya kita orang datang haji datangan elang sigin, lalu sigin pakai sah ini, nah itu bisa. Kurangnya harap tuh bisa, nang kada tua sudah kabat suah nih. Lalu kebiasaan ujar haji itu kan enggak ujar, hati ujar punya ada sampai ke situ kan. Apalagi kadang-kadang nang jar ini bisa melambing nih. Saya ditambahinya linjar ini tadi kan gitu. Jadi kemudian salik majejuk orangnya di berjalan salik melewat bimbingan guru, lalu orang ditarik dalam jazbah, dirasakan jazbah atau diberikan magom panah. Kita bisa menyambat aja panah, dikira bahwa panah tuh hilangkan diriku, nah ada Allah, kadang kayak itu orang panah itu panau itu bisa gitu. Dikira takutnya orang yang ngaji ilmu nang katuhanan nang malam-malam nang tengah malam itu, nang ujung-ujung nyala sembahyang. Aku dipanak sudah aja. Kenapa harus sembahyang? Aku dipanak. Kada dapat itu Allah Taala masih kuman sudah. Nah, iya sudah. Allah Taala bisa makan. Ya kalau ketinggalan dulu nang ilmu tasawuf pasaran. Nang makan tuh siapa? Allah. Nang berjalan Allah. Nang melihat Allah, sampai nang sembahyang apa sembahyang tuh nih, nang sembahyang Allah terus. Umat dikurungnya dia Tuhan, udah diandapnya berjalan, udah dibawanya makan. Bola anak Allah juga. Sekali keluar anaknya jadi nampak, nang Allah tadi. Ayo. Jadi kada kawa jalan hendak ma'rifat kepada Allah kecuali lewat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma fatahtu lahum, kada aku bukakan pintu hatta yadkhulu khalfak, kecuali mereka masuk di belakangku. Kenapa? Ya Rasulullah, anta babullah ayyum ri'in atallah min ghairi babin la yadkhul. Ya Rasulullah, yang dua pintu hadratnya Allah. Ayyum ri'in, siapapun yang ingin datang ke hadratmu, masuk ke hadratmu min ghairi babin, tidak melewat pintumu, la yadkhulu, tidak bakalan kau masuk. Ada bakalan bisa masuk ke dalam hadratnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang empat tadilah orang yang saling majeduk kawa diumpati. Ada majeduk saling. Majeduk saling ini langsung ditarik oleh Allah. Tapi untuk menyempurnakan ilmunya lalu dibimbing. Ujar Habib Ali, sahib apa? Ujar Habib Ali Sahib Maulid dalam kitab apa? Kunujus Sa'adah Abadiyah kan? Kalam Al-Alif Billah. Itu ada. Kunujus Sa'adah Al-Abadiyah. Ujar Habib Ali dalam kitab tersebut sedikit mengumpamakan. Empat tadi. Saling mujarrad, saling berjalan aja kada sampai ke kawali umpati itu. Kemudian orang ini berjujuk kada kawali umpati di sini. Nah kawali umpati dua
salib majejuk salib. Habib Ali Syaikh Maulid mengumpamakan orang nang salib majejuk itu tadi jalannya guru Rasul Allah. Nah itu sini mengumpamakan. Berguru dulu sini, ditarbiyah oleh gurunya, punya guru mursyid dulu, dibimbing sidin, ditarbiyah sidin. Lalu orang di jalan mau diuruk, mau ma'asiron gurunya, kemudian wasil sampai kepada Rasul, sampai kepada Allah. Itu contohnya Habib Ali mengatakan. Adapun orang yang menyejuk salib itu mulai atas dulu, Allah, Rasul, Syekh. Allah, Rasul, Syekh. Nah buat kita nih bang, kau langsung gitu. Nah kawa paksa lewat jalur nang salib majejuk. Berguru dulu. Mau pulang berguru itu tadi, diuruk, dibimbing, dipadahi. Kadang-kadang berguru juga, cuma kadang asik. Sebutkan oleh di dalam kitab disebutkan daripada para ulama, laulan murabi ma'aratu rabbi. Kalau kada guru nang mursyidku nang membimbing aku di sini, guru nang menguruki aku, nang membawa aku ke jalan, memelihara aku, menjaga aku, ma'aratu rabbi, aku tidak bisa mengenal akan Tuhanku Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah lewat sini jalannya, tangganya lewat siapa? Lewat guru tadi. Apakan lagi? Sudah kita jelaskan guru kita daripada cucu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kitab Jawahirul Qur'an itu ada dua orang yang punya guru daripada zuriyah Rasulullah, para keluarga Nabi SAW. Dia nuntut ilmu dengan zuriyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia dapat dua. Pertama talabul ilm, yang kedua nyambung silaturahim dengan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Man arada an akuna lahu yadan ashfa'u bi yaumil qiyamah falyasil ahla baiti wal yudkhil surur alaihi. Rasulullah atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa hendak nanti tanganku langsung yang bakalan berikan syafaat orang itu pada hari kiamat, hendaklah hubungkan silaturahim kepada anak cucuku dan gembirakan mereka, senangkan hati mereka, dzurriyyah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah ini jalan. Jadi tarekat namanya jalan situ. Bahkan Imam Junaid Al-Baghdadi mengatakan, at-turuq kulluha masdudah illa man iqtafa asar al-habib sallallahu alaihi wasallam. Setiap jalan menuju Allah itu tertutup pintunya. Jalannya ditutup kurang. Awalnya lalu kita cerita. Jalan mana aja nak menuju Tuhan ditutup jalannya. Kecuali satu yang masih terbuka. Illa man iqtafa asar al-habib sallallahu alaihi wasallam, kecuali orang yang mengikuti jalan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena orang yang mengikuti jalan Rasulullah ini orang yang pasti sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman Allah, wa anna hada sirati mustaqiman fattabi'uh. Ini jalanku yang lurus. Wa anna hada, dan ini isyarah lil ghaib. Ini jalanku yang lurus, siratul mustaqim. Kata sebagian ulama, siratul mustaqim itu ismun, satu nama min asma'i sallallahu alaihi wasallam, daripada nama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya jalan yang lurus itu adalah wujudnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fattabi'uh, ikuti ini jalan, pasti akan sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala tattabi'us subula, jangan kalian mengikuti jalan yang menyimpang daripada jalan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fatafarraqa bikum an sabilih, maka jalan itu akan menyesatkan kalian daripada menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sampai lawan Tuhan ya Pak? Ada sampai lawan Tuhan? Dia ini merasa sampai. Wah ini orang merasa sampai padahal belum sampai. Berjalan aja belum sudah rasa sampai. Dia ngaji semalaman, masa sudah sampai? Semalaman aja hanya ngaji. Man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Siapa kenal dirinya maka kenal Tuhannya. Oh, kenal aku sudah Tuhannya. Mana aja orang diri yang dikenal ini Bang, dia ini diri kenal. Diri seorang kan ditunjuk. Sangguplah kita mengandung Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sanggup mengandung akan nur zat Allah, itu nur zatnya Allah. Siapa? Habibuna Muhammad, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melainkan sanggupnya.
Dan yang sanggupnya satu-satunya sekali lagi yang sanggup mengenal Allah hanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jalannya seuting aja, satu aja jalan harus lurung baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lain nama jijuk tadi tarik ke Allah langsung. Maka biasanya ada bebuliknya seumuran begitu. Kalau dia bebulik, lalu mencari akan gurunya supaya menyempurnakan ilmunya, supaya bisa diikuti, supaya bisa diumpati. Nah ini sudah kita baca. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Miftah bab rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidaumatillah. Ma ba'd. Ya hadirin rahimakumullah, pada dibuat rahmatullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kembali kita bisa melaksanakan majelis rutin kita setiap malam minggu. Dan sebagaimana biasa kita membaca kitab, Ustaz membaca kitab. Dan pada malam hari ini ada tamu kita datang, di mana beliau ini alhamdulillah hanya datang dari kota Seribu Wali, Masya Allah, dari Hadramut. Beliau baru datang sekolah kawan daripada adik Nuh, adik ulun Sayyid Nuh. Cuman beliau senior daripada Sayyid Nuh di Pemangkih Rabai. Nah, setelah di Pemangkih, beliau belajar di Karim. Awal-awal di Furud dari Darul Mustafa di Hami, di Habib Ahmad Aidid yang pernah ke majelis kita di Basiri. Kemudian habis itu berpindah ke Darul Mustafanya dari Pernah bin Hafiz. Alhamdulillah sekarang datang Ustadz Abdul Rauf Aramsidin Al-Manduri. Nah, aslinya sedang orang Mandura tapi sudah di Banjar, sudah berdiam. Insya Allah kita kena minta sepatah dua patah kata. Insya Allah barang aja sedang nggak berpisah tarim, nggak apa kayak apa, artinya orang-orang ditarim kayak apa, seperti apa amalnya, kebiasaannya, agar kita bisa umpat, artinya kawan mengumpati. Nah, mudah-mudahan kita berdoa seberataan, mudah-mudahan langkah kita pun disampaikan menjajak tanah Karim Hadramut, karena ujar al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abdurrahman As-Segaf, jalan At-Turuq Karim, jalan di Hadramut itu ujar Sidin adalah guru bagi seseorang yang belum basic guru. Hebat ya Arabnya, guru bagi seseorang yang belum basic guru. Itu salah satu Magalah Sidin. Ada juga yang berhubungan dengan guru Magalah Sidin, ujar Sidin solawat atau amaliyah solawat, membaca solawat itu adalah guru bagi orang yang belum berisi guru. Nah, jadi Karim adalah kota Seribu Wali yang luar biasa. Maka sudah sepantasnya kita berangan-angan tulak ke sana di Hadramut, di mana di sana terkumpul para aulia Allah. Namun kita ziarah di situ, mengadu di situ, bukan saja apa di situ. Cuman bila nang ziarah itu, nang diutamakan itu adalah urusan akhirat, jangan urusan dunia.
Jangan ada kalau bisa urusan dunia yang diminta urusan akhirat aja. Karena pada hakikatnya urusan dunia itu mau empat bayinya. Nah, bila akhirat itu nyaman, insya Allah dunia pun nyaman. Untuk mengambil berkah daripada istiqomahnya kita, maka kita akan membaca sedikit daripada kitab Nailur Roja. Habis itu kita serahkan waktu kepada Ustaz Abdul Rauf. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum bi asrarihi fid dharaini amin. Faslun al-ma'u dalilun wa kathirun. Nah, sampai ke sini semalam nih. Fal dalilu ma duna kullatain wal kathiru kullatan fa'athar. Berbicara tentang air atau banyu nang sedikit dan banyak di dalam masalah wudu. Masih dalam masalah wudu atau masalah air yang kita pakai sampai ibadah. Apa definisi air yang sedikit? Apa definisi air yang banyak? Apa yang disebut air yang sedikit? Apa yang disebut air yang banyak? Maka fal al-ma'u galilun wa kathirun. Fal galilu ma dunal kullatain. Maka yang dimaksud air yang sedikit adalah air yang kurang dari 2 kullah. Apa-apa yang kurang dari 2 kullah. Sebaliknya wal kathiru adapun yang dimaksud air yang banyak kullatani faksar. Air 2 kullah atau lebih itu air yang banyak. Nah, ini kena kan hubungannya kepada nang kawan dibawa berwudu. Kayak apa air sedikit bisakah dibawa berwudu setengah ember aja? Misalkan banyunya kawakah? Namun kawak ya apa caranya? Kalau air banyak tuh kan ada masalah ya. Nah, cuman ada juga permasalahannya kena yang disebutkan di sini. Al-ma'u jauharun latifun syaffafun. Nah, sekarang kriteria ma itu apa definisinya? Jauharun diibaratkan kayak model permata perhiasan. Karena itu kilau-kilau banyu kok. Nah, latifun lembut, aslinya tuh lembut kalau banyak tuh. Cuman bilangnya dana lalu gancang aja, cuman aslinya latif lembut. Syaffafun, apa syaffaf nih kalau kita bahasakan sekarang ini transparan lah bahasanya tuh. Apalagi menang ada di tempat-tempat yang khusus itu kelihatan sampai ke bawah, jernih luar biasa. Yadalawanu bilauni ina'i, kemudian dia berwarna tergantung inaknya, wadahnya. Wadahnya ember habang jadi habang, wadahnya ember biru jadi biru, banyu. Hirang jadi hirang, istilahnya tuh. Nah, yang paling penting ini apa nah? Yakhluqullahu rayya inda tanawulihi. Nah, ini yang paling penting nih supaya tahu kita pada banyu itu nah Allah bariin apa? Ar-rayya. Allah ciptakan, Allah adakan. Apa rayya ini? Zat nang manganyangakan, nang maampihakan dahaga tuh. Inda tanawulihi ketika kita meminumnya. Amun Allah kada ciptakan zat itu yang bisa menghilangkan dahaga itu pecah harus parut. Ada bampihan harus. Ada di zaman Sayyidina Husain ketika di padang Karbala kisahnya. Nang sidin doakan orang itu ketika minum ada mendapatkan rasa kenyang.
maka minum dan minum dan minum sampai pecah parut. Bayangkan pian minum kadar mau hilang dahaga ya kira-kira. Kadar mau hilang haus, tatap dahaga. Saya eskan nggak cukup, 2 eskan nggak cukup. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Nah, penting benar nih. Allah Subhanahu wa taala mandak sifat rasa kenyang dari zat yang ada banyu ini nah. Banyu semata aja. Luar biasa. Dan rahasia banyu ini kalau mau dibahas kan luar biasa. Kalau Habib Salim Syatiri membahas satu urusan aja berjam-jam. Mungkin bahas banyu misalkan berjam-jam tuh banyu ya. Dari kitab-kitab manakah sih mengambil itu oleh Yarham Habib Salim Syatiri. Makanya bagaimana Qurtul Ilm luar biasa masalah banyu. Namun Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an sudah menyatakan ya Allah li kulli syai'in hayy minal ma'i. Allah jadikan segala sesuatu hidup dari banyu nih. Makanya jawaban yang paling nyaman, paling gampang ilmuwan lah kayak apa aja, profesor, doktor, longor sampai habis kayak apa aja hidup di Mars atau di planet lain kawakah. Jawabannya di dalam agama kita gampang benar. Bila ada banyu situ kau hidup titik. Kan koma lagi tuh. Bila ada banyu di planet Mars tuh kau hidup. Tuh kita menjawabnya urusan profesor doktor bisa. Bila ada banyu pada kau hidup habis ya kisahnya. Ada kegampangan pendek aja kalimatnya dalam Al-Quran tuh Allah jadikan seperataannya hidup lawan banyu tadi. Jadi nang mana aja pertanyaan-pertanyaan sampai apa aja tahun berapa aja orang menyelidiki planet Mars kah apakah awakah hatinya hidup di situ. Tak awak banyunya ada dah kecuali PDAM menyambung. Karena PDAM kita sambung kita jadi presiden. Ada Guru Hasanuddin hendak bola jembatan Jaka Madinah, kita bola jalur PDAM sampai ke planet Mars kita. Jadi presiden. Allah Akbar. Jadi luar biasa masalah banyu tadi. Nah. Kemudian itu secara bahasa definisi daripada banyu tadilah. Apa itu banyu? Nah, wal bullatani apa ayat 20 itu berapa? 20 itu. 20 itu artinya sesuatu yang besar, jumlah yang besar. Tapi secara bahasa itu tidak ibaratnya dalam jumlah 2 jumlah yang besar. Tapi yang kita maksud di sini definisi syariatnya yang paling penting, atau sama dengan yang dimaksud oleh syariat. Ma'waznuhu minal ma'i 500 ridlin baghdadiyah takriban. Apa-apa yang ukuran timbangannya itu daripada banyu tadi 500 liter Baghdadiyah, 500 liter ukuran liter Baghdad. Dikira-kira juga. Nah, amun hendak tahu kena tulakan ke Baghdad kita. Kemudian wa 500 wasnani wasituna litran wa nisfun dari miyah. Nah, dari miyah dan kurang takriban aidon. Ini dikira-kira juga. Itu tadi Baghdad, ini ukuran Yaman. Berapa aja? 500 wasnanu situn 562 liter. Nah, 62 liter setengah, ada setengahnya soalnya tertinggal dari miyah. Nah, dari cuma kita ada membahas ini mau kepala kita. Wa miqdaruhu bil masahah nang awak nang hendak pian maupun misalkan ada ukuran
lawan ukuran masahah. Nah, fil murabba misalkan ada ukuran bak segi 4. Nah, kayak apa segi 4-nya? Dira'un wa rub'un. 1 dira' apa 1 hasta apa sedikit ini? 1 hasta 1/4 ya. Nah, 1 dira' 1/4 itu apanya itu? Bidira'il yadil mu'tadilah bulan, panjangnya, tingginya bak. Nah, dengan tangan yang mu'tadil, artinya yang normal, panjang benar kada, pendek kada. Jangan ampun kekanakan diukur. Tulan wa ardan wa amkan, sama nih, tingginya, lebarnya, dalamnya. Nah, sama. Berapa tadi? 1 dira' 1/4. Itu bila ukuran segi 4. Wafil mudawwar. Nah, bilanya bulat pulang, baknya bulat. Bidira'il yadil mu'tadilah aidan, dengan tangan yang mu'tadil tadi pulang, yang normal. Dira'ani wa nisfun umpan, dalamnya 2 dira' setengah. Dalamnya 2 dira' setengah. Wa dira'un ardan, lebarnya 1 dira'. Lebarnya 1 dira', dalamnya 2 dira' setengah, 2 hasta setengah. Amun litar kita Bang, berapa litar kita? Nah, amun litar kita wayah ini, litarannya itu adalah 218 liter. Amun bak ulun Bang terlanjur gana bolah jalur kada tahu kayak apa. Nah, makanya kosongi dulu bak tadi, limbah kita kosongi, buat aja 218 tadi, buat 217 loh. Nah, 217 liter. Buat sampai di mana? Dikasih lagi. Oh, berarti di sini 20. Nah, itu kan hubungannya kepada masalah wudu, masalah mandi, macam-macam. Kita amun bak kita gana kena mandi ya, apa kena amun kurang dari 20, ada boleh, artinya banyu ini mustakmar. Nah, ada boleh terpercik ke situ, kan itu. Nah, itu sudah pernah kita bahas di dalam masalah bab mandi rasanya, tapi sebelum ini. Nang kada boleh terpercik itu mengatakan pubuyan pertama. Karena ketika pubuyan pertama itu sudah habis wajibnya, sisanya itu sunnah lagi. Sama permasalahan orang mandi banyu di keran. Semalam ada pertanyaan katanya lah, kemarin tuh mandi banyu di keran, pengadanya kejejer bilang kita baskom bahasanya. Baskom atau ember, siapa ember kok? 5 liter, 10 liter ember kok. Ya baik itu, bolehkah? Nah, amun banyu takas itu, makanya pubuyan pertamanya itu berjauh. Pubuyan pertamanya itu berjauh dari ember itu, dari baskom itu. Itu jawaban Habib Zain ketika ditanya salah orang mandi di banyu yang kurang dari 20. Nah, di situ tuh masalahnya kena banyu ini apabila kurang dari 20 kayak apa, kemudian kalau 20 lebih kayak apa, seperti apa. Nah, baik untuk wudu, baik untuk mandi. Nah, bahasannya akan berlanjut pada majelis minggu yang akan datang insyaallah. Karena belum sambungannya kita sedikit aja. Nah, terakhir apa jadi sana? Al-makna annal ma'a menggasimu bi'tibari hukmihi qismain. Nah, ini kena pulang banyu ini dibagi pulang, dari segi hukumnya dibagi 2 pulang. Nah, ini kena pembahasannya insyaallah pada pengajian yang akan datang. Karena kita ada tamu juga, kita hendak mendengar juga kisah Karim ini ya Pak. Kebetulan ulun ini belum sampai jual gigi Karim. Waktu di Madinah dulu diberi fasilitas oleh Al Habib Muhammad bin Zain bin Smith, anak dari guru bin Zain Syekh Muhammad. Difasilitasi artinya diambilakan bisanya diurusakan. Nah, anak berangkat sekalinya Pak Ulun
karena memberi izin. Nah, istilah kafil nih kalau bahasanya menanggung kita di sana, memberi visa ini rusak gitu ya. Karena aja kan kesana jalan waktu udah mati dulu ya Bang ini pas juga kan sampai lagi. Nah makanya sama aja anak juga insya Allah mudah-mudahan artinya corona ini habis seberataan di seluruh dunia, karena seluruh dunia imbasnya nih penerbangan semua ditutup, keberangkatan ditunda apa semua. Nah sebenarnya kan kita harus memberangkatkan Said Nuh tadi, mudah-mudahan kalau sudah buka, tapi karena ini semua penerbangan ditutup, karena kalau berangkat mudah-mudahan kita seberataan digampangkan oleh Allah, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjajak tanah garim, untuk kita berziarah kepada para wali Allah di sana, dan mudah-mudahan kita mendapatkan berkah daripada mereka, dan kita mudah-mudahan pada meninggal kecuali bersama dengan mereka para auliya wassalihin dan bersama para anbiya wal mursalin ala hadhihi niyyah wa bil salihah wa ila habib sayyidil bariyah. Al-Fatihah. Ya, nah, sebagai apa yang kita sampaikan, waktu kita berikan kepada Ustaz Abdul Rauf setengah jam lah. Nah, mudah-mudahan, lebih berapa juga? Minimal setengah jam. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan daripada dari. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Fadhil tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadhihi al-lailah asy-syarifah. Allahumma shalli wa sallim ala khairil bariyah Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Yang mulia dan sama-sama kita muliakan para habaib dan dzurriyyatnya Rasulullah SAW dimanapun mereka berada, wabil khusus kepada Habib Zakaria Bahasin dan Habib-Habib yang lainnya yang pada kawal belum sebutkan satu persatu. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan keberkahan dengan adanya ahli bait atau Habib di kampung kita ini, dan dijauhkan negeri kita, lebih-lebih rumah tangga kita daripada wabah, bala dan fitnah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala dengan berkat kita berkumpul dan ahlul bait, kita dikumpulkan bersama Rasulullah SAW dengan tanpa ada hisab. Amin ya rabbal alamin. Yang mulia dan sama-sama kita muliakan para alim ulama dan guru-guru agama, wabil khusus kepada guru kita yang mulia yang telah menjelaskan cara kita cinta kepada ahlul bait, dan guru-guru yang lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan ilmu kepada kita, ilmu yang bermanfaat, dan kita bisa mengamalkan apa yang kita belajar dengan guru-guru kita, sehingga kita dibukakan dengan hati yang tidak keras, yaitu hati yang lemah, sehingga kita bisa menerima amal-amal yang baik. Amin ya rabbal alamin. Yang mulia dan sama-sama kita muliakan juga para hadirin hadirat rahimakumullah. Marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat kepada kita meskipun kita tidak maksa. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada orang yang paling afdal, yaitu Rasulullah SAW dan keluarga beliau, sahabat beliau, dan pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Ini mungkin ulun ceramah 2 menit, sedangkan 2 menit lah, mau setengah jam, antuk gue kawasan kamu. Jadi sebagian nih, karena guru tadi membahas masalah kecintaan, yang ulun saksikan adat hari ini yang aktifnya saling cintanya itu satu sama lain. Ada orang tabrakan, tabrakan. Kalau kita bohongan doang, sebutin kadangnya dulu ikannya. Ya kan? Sebutin kok bisa kalau mau bisa bawa adat malah. Pasnya tabrakan ya mau bisa mobil. Tapi ada orang tadi ini aneh, antik. Pas udah tabrakan, mama kayak gitu aja, mama
Imbahnya sudah kayak tapi dibahas-bahas lagi karena mau kayak ngapor orang tidak mau, jarang pas ulun melihat selama ulun di Hadramaut sudah melihat orang tari menampar. Nah itu bang kelebihan orang tari, artinya satu sama lain itu nah mencintai. Jangan sekadar cinta tuh omong aja orang. Kita ini bisa pacar loh, bawa ya mubadah. Kalau cinta lempian, kita tuh tingginya benar ya. Ya kan bagi pemudanya ini pengalaman. Artinya cinta tuh dalam hati juga. Dan yang belum dapat ini bisa ditarik aja lah, karena sedikit-sedikit kita masukkan lah fadilat-fadilatnya. Ulun alhamdulillah toh kita dapat masuk di pondok Hadramaut Wabil Khusus, di pondok Darul Mustafa dan Hamid. Di situ di kota Hadramaut Wabil Khusus ditarimnya ulun kada subah melihat pondok yang mana pondok itu berlomba-lomba untuk menggawi sunnahnya Rasulullah SAW. Orang awamnya aja ada taring tuh. Saking berlomba-lombanya di bulan puasa tuh orang menjaga warung ada yang mengatakan Quran 4 kali. 4 kali bayangkan kita separuh aja tak baca. Ini orang taring saling semangatnya untuk memperhatikan adab-adabnya Rasulullah SAW. Wah luar biasa. Pokoknya Pondok Hadramaut ini luar biasa. Sekeras-keras apapun hati kita datang ke Hadramaut, insya Allah kita akan lama juga. Makanya hati-hati orang Hadramaut terlebih khusus kepada bagian taring. Semoga kita bawa ke sana, kita, bini kita dan keluarga-keluarga kita dan kawan-kawan kita ke sana dengan selamat dan cepat, amin ya rabbal alamin. Dengan sebab itu di taring itu saking mahabbahnya nih, artinya saling cinta di antara yang lain. Karena masalah cinta ini sangat besar. Antum lihat aja dimanapun majelis guru sekumpul, majelis guru juhdi, dimanapun majelis itu kadang mungkin jalan, kadang mungkin berkah, kadang mungkin banyak jemaahnya, kadang mungkin banyak dapat anugerah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, melainkan perantara beliau adalah ahlul baitnya Rasulullah SAW. Di mana aja. Maka dengan sebab cintanya kita sama seseorang, kita akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sama orang tersebut. Karena ada orang Arab disebutkan di dalam kitab di ini dijelaskan di lafaz kitab Muslim. Tapi yang meriwayatkan hadisnya Bukhari dan Muslim. Di situ dijelaskan anna a'rabiyyan qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mata sa'ah ya Rasulullah, qala ma'adatha laha, qala hubbullah wa rasulih. Yang artinya ada orang Arab nih datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, bila kiamat? Ya Rasulullah nih harap orang ini banyak pada amal ini. Apa gerang tuh persiapan nih? Ma'adatha laha ya Rasulullah. Apa ya persiapan antum untuk menghadapi kiamat? Menolong kiamat tuh pasti matilah, kan mungkin bang tinggal. Apa jawaban orang tersebut? Ada banyak jawabannya. Hubbullah wa rasulih. Katanya ulun menghadapi hari kiamat ini bukan karena ulun banyak bini, ada jual, banyak rumah, ada jual, banyak mobil, ada jual, banyak sembahyang, ada jual, banyak puasa, ada jual. Jangan dipaham betapa sembahyang, lumpur benar nih. Ya, Rasulullah SAW sembahyang sampai bangkak hadisnya. Kita yang betapa sembahyang alamatnya. Rasulullah yang dijamin tuh orang masuk surga masih sembahyang. Kita yang belum dijamin kalau pertama yang luput. Jawabannya cuma simpel. Apa yang aku persiapkan? Kata orang tersebut, hubbullah wa rasulih. Aku cuma cinta kepada Allah dan Rasulnya. Maka masalah cinta ini ada kalau sembarangan. Ulama berkata kalau bujur-bujur cinta kita ini bujur lawan seseorang, semoga Allah Subhanahu Wa Taala membukakan hati kita cinta kepada ahlul bait Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan orang-orang soleh. Amin ya rabbal alamin. Hubbullah wa rasuluh kan jawaban orang tersebut kepada Rasulullah, yang aku persiapkan cuma cinta kepada Allah dan Rasulnya.
Maka jawabnya Rasulullah SAW, anta ma'aman ahbabta. Engkau akan dikumpulkan bersama siapa yang engkau cintai. Kalau kita cinta lawan Ronaldo, kumpulan Ronaldo. Perhatian aja nanti cinta lawan siapa sekali puas dunia hari ini. Dia mah kalau nonton TV, ngomong jadi nggak tahu kabar deh. Yang ada TV saya nonton, tapi ngelakuin aja bang. Siapa Islam puas, lawan itulah. Cinta lawan itu, kumpulkan itu. Kalau kita cinta sama Ahlul Bait Rasulullah SAW, maka kita akan berkumpul bersama para habaib juga. Makanya berapa banyak di zaman hari ini orang yang memusuhi Ahlul Bait, naudzubillah, itu sangat perih, sangat pedih, akan mendapatkan adab di sisi Allah Subhanahu wa taala meskipun di dunia dan di akhirat. Hati-hati masalah cinta ini. Hadiah ulung buat pian belakang memberi hadiah duit, gak mau duitan bang, cuma sebutin aja Allah bin mahabbah. Perhatikanlah masalah kecintaan. Kita cinta lawan semuanya Habib Allah Zakaria, bantu beliau meskipun dengan tenaga kita atau apa yang kita mampu, harta kita dan lain-lainnya. Dan orang yang mengabulkan hajatnya seseorang, insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan hajatnya juga. Sebagaimana ulun teringat kalamnya atau pembicaranya Habib Kabib Yasidin, barang siapa mengabulkan hajat temannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan hajatnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat kita, hajat dunia dan akhirat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan perkumpulan kita perkumpulan yang disenangi oleh Rasulullah SAW, dan dijadikan hati kita orang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya, dan Allah Subhanahu wa taala wabil khusus kepada guru-guru kita dan Rasulullah SAW membimbing kita kepada jalan yang bujur sehingga kita tidak menjalani jalan yang tidak benar, dan dijadikan hati kita, anak-anak kita dan keluarga kita dan sahabat-sahabat kita dan tetangga-tetangga kita cinta kepada Ahlul Baitnya atau para habib-habib yang dimanapun berada. Cuma ini yang dapat ulun sampaikan. Ulun insyaallah pada ulun ada yang lawas-lawas tapi ngantuk orang ngalihan malam Rabu, insyaallah tiap malam Rabu di rumah ulun. Alhamdulillah Habib Upar sudah memberikan nama majelis ulun yang bernama Majelis Ilmu Nafi. Insyaallah setiap malam Rabu olah adaan dan kebanjar, alamatnya di Banjarmasin, Pekalongan, Jalan Nikmat. Insyaallah ada juga Instagram. Kalau streaming YouTube tuh belum lagi merintis bahkan. Semoga selalu berkah dan dapat bimbingan dari para habib-habib dan guru-guru agama kita, dan semoga orang yang membantu dan mendengarkan mendapatkan manfaat di dunia dan akhirat. Insyaallah ada di Instagram namanya Majelis Ilmu Nafi, dan di YouTube. Nah, kita bicarakan jasa streaming bagaimana supaya dikit-dikit lah kita untuk membantu agama Allah Subhanahu wa taala. Minta rela, minta rela wabil khusus kepada Ahlul Bait dan guru-guru. Seandainya ada kesalahan atau kekurangan, ada soal adabnya pun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah sedikitannya kurang angkat lagi. Ya Pak, sedikitannya Ustaz Abdul Rauf. Maka kita hendak mendengar kisah karim, ya Allah, kayak apa tadi orang-orang karim menghidupkan malam-malam Ramadan, Masya Allah. Nah, mudah-mudahan kita kalau langsung melihat, ya Allah, kita langsung melihat. Mungkin berangkat di Ramadan setelah nikmat benar sekolah di sana Ramadan. Mudah-mudahan bisa kita Ramadan di sana. Kayak apa orang-orang karim menghidupkan malam-malam Ramadan. Ya, kita nampak melihat nih, mudah-mudahan bisa rajin misalnya, nah, sampai terbawa wadah kita sini kan gitu. Nah, intinya itu kita memohon keberkahan daripada mereka para kaum salihin, mereka para aulia. Nah, itu harapan kita. Dan tadi Ustaz membuka majelis di sini di Pakauman. Nah, mudah-mudahan mana ada waktunya silakan Bapak bebas saja. Sebagaimana sering kita sampaikan, majelis ilmu kalau kawan mendatangi, datangi aja. Nah, apalagi sudah jelas jalur
keilmuan nasabnya, apa istilahnya sanadnya atau maksud dulu dia keilmuannya. Nah yang paling penting itu dari mana mengambil ilmu, sama siapa mengambil ilmu itu penting bagi kita. Nah, kita harus ketahui. Itu aja, mudah-mudahan sebabkan kita dapat manfaat. Dan masalah haul di Sungai Danau kena untuk memastikanlah siapa-siapa nomor 4 lapor lagi kepada Budi dan yang mana misalkan ada berhalangan gak ada jadi lapor juga, jadi nyaman kita mengatur kurangnya. Dan sebagaimana kita sampaikan yang di majelis yang mana ada mulai bersiri dan mulai bersiri masing-masingnya. Itu aja yang disampaikan, dan kalau ada pertanyaan seperti biasa boleh diserahkan, bisa setelah kita makan boleh tidak. Ini ada Hah? Ini kan? Ada petapun sebuting ya. Masalah bulu mata bersambung disuruh laki apa hukumnya? Nah, maka sudah balas malam itu bahasan ini disuruh nyambung nih, baik menyambung nyawa aja awak. Bulu mata disambung, derak rambut disambung, nggak boleh. Ada beberapa yang diharamkan oleh Allah kepada perempuan. Di antaranya urusan sambung menyambung ini. Nah, nyambung silaturahmi bagus, menyambung rambut, menyambung bulu mata, itu kada boleh. Di banyak larangan kepada perempuan harus paham, harus mendalami apa yang diharamkan bagi mereka. Melarang bulu kaning kemarin, menipisahkan melarang kada boleh, begelang kaki kada boleh, mengikir gigi kada boleh, membuka rambut kada boleh, banyak. Kemudian memperlihatkan lekuk tubuh, bentuk badan kada boleh beginian. Nah, itu memang diharamkan. Jadi jangan sampai ulang para suami nang menyuruh. Nah, amun suami menyuruh kayak apa, maka ujar riwayat gala Rasulullah SAW, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk. Siapakah yang memerintahkan kalau urusan bermaksiat kepada Sang Pencipta? Siapakah yang menyuruh? Pada harus kita taati haknya, ada usah kita taati. Laki gak? Bahaya baju supaya bagus, bapander bujur-bujur, artinya tuh pernah mendengar nih hukumnya ada taskang ini, ada bujurnya nih. Coba kamu nih, browsing di Google kah dulu. Oh ini nih, kayak gaul di orang nih. Browsing dulu, hatinya dicari dulu di internet, karena paham juga kita nih. Oh ini nyaman aja. Nah, barangnya kota anak pesan online dipakai. Nyaman aja, weh ini tahu aja hukum, yang hendak tahu hukum, nah weh ini nyaman benar ini. Nah dipakai itu menggasan ke apa ngarannya kemajuan kita untuk agama kita, untuk syariat kita. Apa-apa yang dijelaskan ulama apabila rasa ragu. Nah, cuman bahayanya internet itu hati-hati, sudah sering disampaikan tadi, siapa-siapa yang menyampaikannya itu, nah ulamanya itu hati-hati. Namun kadang mewakili kita harus Sunnah Jamaah ngalih pulang ya, apalagi berbicara masalah akidah. Nah, itu aja. Sekali lagi mudah-mudahan kita panjang umur, mudah-mudahan disampaikan langkah kita terjadi hatur maut Makkah dan Madinah, berziarah kepada mereka para ulia, kepada Nabi kita Muhammad SAW, mudah-mudahan. Ya Rabbana ta'arafna وأننا صرفنا على لظى أشرفنا فاتوب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات
فضلا وجودا منان باكتساب منا بالمصطفى الرسول نرضى بكل سول بالمصطفى الرسول نرضى بكل سول بالمصطفى الرسول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه حيدان قص السب والحمد لله في البدء والتناهي حمدا كثيرا دائما ربنا مما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا واضربت لنا في ديننا مع أهل القدر أنت وذكر رب وفقنا وفقهم لما ترضي قولا وفعلا كرما وارزق كل حلالا دائما وأخلاق يا علماء نرضى بالخير ونكفى كل شر ربنا اصلح لنا كل شؤون واقرب برضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل ان تاتينا رسل المنون واغفر واستر انت كمن ستر وصلاه الله تخشى المصطفى من الى الحق دعانا والوفاء بكتابهم به للناس شفاء على الال الكرام شرفاء على صاحب المصابه الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع برضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك وحسبنا الله نعم الوكيل لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.